Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah mengejar dokumen untuk 3 calon pemain naturalisasi dan harapannya pekan ini masuk DPR RI. Seperti yang diketahui, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya telah mengumumkan bahwa ada 3 pemain yang bakal diproses naturalisasinya. Ketiga pemain yang dinaturalisasi yakni Joey Pelupesi, Emil Audero Mulyadi, dan Dean James. Menurut Erick Thohir, ketiga pemain ini yakni Joey Pelupesi, Emil Audero Mulyadi, dan Dean James siap untuk dinaturalisasi. Oleh karena itu, proses dokumen mereka pun langsung diproses dengan harapan bisa segera membela timnas Indonesia nantinya. Orang nomor 1 di PSSI itu juga berharap ketiga pemain ini bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Mereka diharapkan menambah kekuatan skuad Garuda yang akan kembali berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium Sydney pada 20 Maret 2025. Setelah itu, Jai Ijaz dan kawan-kawan akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 25 Maret 2025. Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa ia memang sudah diinfokan terkait naturalisasi ketiga pemain ini. Ya, Pak Erik di hari Jumat dan Sabtu sudah menginfokan saya. Sudah melaporkan juga ke Bapak Presiden untuk izin kembali naturalisasi, ujar Dito Aryo Tejo kepada awak media di kantor Kemenpora, Jakarta, Senin 5 Februari. Dan ini karena baru diperintahkan, jadi prosesnya sedang dikerjakan, ucapnya. Politisi asal Golkar ini mengatakan bahwa saat ini pihaknya pun masih menunggu dokumen dari PSSI, apalagi Joey Pelupesi, Emil Audero Mulyadi, dan Dean James ini diharapkan bisa bermain pada Maret 2025 ini. Oleh karena itu, Kemenpora pun akan berkomunikasi dengan semua tim terkait agar proses naturalisasi ini bisa berjalan dengan lancar. Saat ini kami masih menunggu dari PSSI dan memang dari Pak Erik menyampaikan berharap ini bisa digunakan di Maret, kata Dito Aryo Tejo. Jadi mungkin ini kami akan coba mengkomunikasikan dengan seluruh stakeholders, jelasnya. Jadi ya, nanti kita update setiap perkembangan. Louis Mendes kwam uiteindelijk niet lekker uit. Daar heeft Del en James allebei. Als je hem daar hebt, dan moet je hem goed raken. Dito mengatakan bahwa dokumen ini bakal ditargetkan masuk ke DPR RI pekan ini. Pasalnya, akan lebih bagus apabila semua proses naturalisasi ini bisa segera selesai. Ya, pastinya kalau untuk Maret minggu ini bakal masuk, ungkap Dito. Tapi ya kita lihat bagaimana, nanti kami juga pastinya akan sudah komunikasi dengan baik DPR dan juga PSSI, tegasnya. Lebih lanjut, Dito pun mengharapkan Joey Pelupesi, Emil Audero Mulyadi, dan Dean James ini bisa membawa timnas Indonesia tampil bagus pada Maret mendatang. Apalagi saat laga pada Maret ini merupakan pertandingan krusial buat timnas Indonesia. Maret ini bakal bisa menentukan nasib skuad Garuda bisa terus berjuang mencuri tiket ke Piala Dunia 2026 atau tidak. Oleh karena itu, mereka diharapkan bisa membawa tim merah putih meraih hasil maksimal nantinya. Ya, saya kira dari track record pemain sangat meyakinkan dan akan memperkuat, tutur Dito. Dan saya yakin apa yang sudah dilakukan verifikasi, baik dari PSSI dan juga tim diaspora ini ya sudah baik, pungkasnya. Sedangkan untuk Jairo Ridewald, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan alasan naturalisasi pemain keturunan Jairo Ridewald tidak diproses terlebih dahulu. Seperti diketahui, belum lama ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengumumkan bahwa ada 3 pemain keturunan yang diproses naturalisasinya. 3 pemain tersebut yakni Joey Pelupesi, Emil Audero Mulyadi, dan Dean James. Ketiga pemain ini bakal diproses naturalisasinya karena diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia pada Maret mendatang. Namun, di saat proses 3 pemain naturalisasi ini dilakukan, ada satu nama lain yang jadi sorotan pencinta sepak bola tanah air, yakni Jairo Ridewald. Pemain keturunan ini tak disebut oleh Erick Thohir dalam 3 nama yang diproses naturalisasinya. Padahal sebelumnya, pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengaku telah membuka komunikasi dengan Jairo Ridewald. Akan tetapi, nama Jairo Ridewald malah tak ada dalam daftar pemain yang diproses naturalisasi tersebut. Terkait hal ini, Menpora Dito Aryo Tejo pun memberikan penjelasan. Menurutnya, proses naturalisasi Jairo Ridewald belum bisa diproses karena dokumennya belum memenuhi syarat. Untuk itu, daripada nantinya bermasalah,
PSSI memutuskan agar naturalisasi mantan pemain Crystal Palace ini tak diproses terlebih dahulu. Untuk naturalisasi Jairo, Pak Erik menyampaikan bahwa dokumennya ada yang belum bisa, ujar Dito Aryo Tejo. Daripada bisa bermasalah di kemudian hari. Jadi memang diputuskan tidak diproses dulu, jelasnya. Dengan pernyataan itu, Dito pun memastikan bahwa pemain berusia 28 tahun tersebut tak akan bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Pemain Royal Antwerp tersebut dipastikan tak akan bisa bermain membela skuad Garuda melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Saat ditanya apakah Jairo Riedewald juga belum bisa bermain pada Juni, Dito juga belum bisa memastikan. Padahal pada Juni mendatang, timnas Indonesia akan menjalani 2 laga penting lainnya. Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menjamu Cina dan bertandang ke markas Jepang. Belum, tutur Dito Aryo Tejo soal kemungkinan Jairo Riedewald bisa membela timnas Indonesia pada Maret dan Juni. Berita selanjutnya datang dari pelatih Bahrain Dragan Talajic. Dirinya tak gentar siapapun lawan yang tersisa di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dragan Talajic sendiri telah 1 tahun melatih Bahrain. Selama 1 tahun, pelatih asal Kroasia itu telah membawa kemajuan bagi Bahrain. Terbaru Bahrain keluar sebagai juara Piala Teluk edisi ke-26 pada awal tahun ini. Setelah menjadi juara Piala Teluk, kini fokusnya bersama Bahrain di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Piala Teluk telah usai, kami memperoleh hasil yang bagus dan saya bangga dengan anak-anak saya. Tetapi sekarang yang akan datang adalah 4 pertandingan yang akan menentukan nasib kami, kata Dragan Talajic dilansir dari GDN. Di keempat pertandingan ini, kami harus menunjukkan kepada orang-orang bahwa kami siap untuk sesuatu atau kami tidak siap. Saya percaya pada anak-anak saya, dan saya yakin 1.000.000% bahwa kami siap dan kami mampu membuat prestasi kami untuk berjuang di Piala Dunia, ujarnya. Persaingan di grup C sangatlah ketat. Di puncak klasemen Jepang memimpin klasemen dengan 16 poin. Disusul Australia di peringkat kedua dengan 7 poin. Sedangkan di posisi ketiga hingga ke-6 berturut di tempat timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Tim peringkat ketiga dan ke-6 memiliki poin yang sama, 6 poin. Talajic mengaku tak takut dengan lawan-lawan di grup C. Terdekat, Bahrain akan bertandang ke Jepang pada 20 Maret 2025. Setelah itu, Bahrain bertamu ke kandang timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 25 Maret 2025. Ia bahkan ingin mewujudkan mimpi Bahrain lolos ke Piala Dunia 2026. Kami tidak takut pada siapapun, kata pelatih 59 tahun tersebut. Kami adalah satu kelompok yang percaya pada diri sendiri, yang percaya pada pekerjaan kami, dan kami akan terus bekerja keras. Insya Allah dalam 4 pertandingan, kami akan menunjukkan kepada semua orang bahwa kami siap untuk mewujudkan impian kami, ujarnya. Talajic menilai timnya memiliki kualitas sehingga ia optimis. Kami punya kualitas di awal pekerjaan saya di sini, tetapi sekarang kami menjadi satu kelompok orang yang benar-benar saling mendukung, yang saling percaya, dan yang siap berjuang untuk kerajaan, kata Talajic. Sekarang kami semua bersama, seluruh kerajaan bersama, dan dalam 4 pertandingan terakhir kami akan menunjukkan sesuatu yang istimewa. Saya optimis. Tetapi saya juga realistis, ujarnya. Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa mental pemainnya telah semakin kuat. Bahkan Talajic percaya diri timnya bisa memenangi 4 laga tersisa. Timnya akan berjuang hingga titik darah terakhir. Secara mental, kami tidak kuat pada awalnya, tetapi sekarang, kami percaya diri secara mental, kami memiliki kepercayaan diri, dan sekarang ceritanya akan berbeda dalam 4 pertandingan terakhir, kata Talajic. Jika kami bersama, kami mampu melakukan segalanya. Jika seseorang mencoba membuat kesalahan di antara kami, saya akan berjuang sampai mati untuk tidak memberi mereka kesempatan menghancurkan apa yang telah kami buat. Sekarang telah tiba saatnya kami harus menunjukkan kepada semua orang, kami menunjukkan di Piala Teluk bahwa kami dapat bermain sepak bola dengan baik. Sekarang, 4 pertandingan terakhir dalam kualifikasi Piala Dunia, itu akan menjadi cerita yang luar biasa. Kami akan memenangkan setiap pertandingan, bahkan Jepang, kami tidak takut pada siapapun, ujarnya.
They're back on him. Voorsprong. Attempt at all. Not quite the magic of his earlier free kick. Daar heeft Delwyn Ligt James niet allebei lekker uit.